맛있겠다. 엄마가 도망쳐서 회장님이 원하신 거라고. 네가 죽으면 네 엄마는 나. Hai, kembali di channel Alur Cerita nih. Channelnya para penikmat film yang malas nonton berjam-jam sehingga minta dirangkumin aja ceritanya. Yuk, gak pakai lama lagi kita lanjut ke ceritanya. Tapi saya ingatkan untuk subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Di episode pertama ini kita diperlihatkan pada sebuah festival musik Chong'ah yang ke-25. Setiap siswa menyanyikan sebuah lagu lalu diumumkan pemenangnya. Saat hendak dibacakan nama pemenangnya, tiba-tiba ada yang berteriak dan ada yang terjatuh dari tangga, kepalanya tertusuk benda tumpul. Lalu scene beralih pada 4 bulan yang lalu di New York. Cho Sojin sedang mengadakan konser tunggal yang menonton orang-orang kaya semua. Saat selesai konser, Jo Dante menelponnya dan menanyakan bagaimana konsernya dan kapan kamu pulang. Selesai menerima telepon, Sojin merasa lemas dan pusing. Dia hampir jatuh. Tiba-tiba mantan suaminya menyelamatkannya. Lalu mereka pun saling sapa dan mereka menghabiskan malam bersama. Mereka pun beradu mulut dan mungkin saja bermantap-mantapan, tapi tidak ditayangkan. Ternyata Jo Dante juga sedang bersama 2 wanita seksoi di sebuah bar. Chon Sojin meninggalkan Ha Yeon Chul, lalu Ha Yeon Chul dipukuli orang-orang suruhan Jo Dante dan menceburkannya di lautan lepas. Jo Dante senang mendengar kabar dari anak buahnya. Lalu Sojin sampai di rumah dan menemui Eunbyul putrinya. Tetapi Eunbyul sepertinya tidak menyukai kedatangan ibunya. Sojin lalu mendapat sebuah paket yang berisi fotonya yang telah dicoret-coret menggunakan gincu warna merah. Dia mengadu pada Jo Dante dan meyakini ini adalah perbuatan Oh Yoon Hee karena diketahui Oh Yoon Hee menghilang dari penjara. Jo Dante menenangkan pacarnya itu dengan mengajaknya makan. Dia juga bertanya apakah saat di New York dia mabuk, tetapi Yoon Hee kaget mendengar itu dan menjawab tidak. Jo Dante jadi geram. Beralih pada pengacara Lee yang sedang melakukan aksi mogok makan bersama anggota Herapeles lain. Dia tengah melakukan orasi, dan di tengah-tengah orasi dia berpura-pura pingsan. Ternyata saat di dalam tenda, pengacara Lee malah makan makanan yang telah disiapkan oleh ibunya. Dan istrinya menyuruh makan dengan lahap. Di sana, pengacara Lee dan istrinya melihat berita Jo Dante dan Sojin akan bertunangan. Istrinya marah karena harusnya dia membeli saham di Hera. Beralih ke Eunbyul yang datang ke sekolah dan disambut bagaikan putri raja. Dia juga melihat berita ibunya yang akan menikah lagi. Seluruh isi sekolah menyambut gembira, tetapi berbeda dengan si kembar yang merasa tidak senang dengan pernikahan ini. Nah, di sana terlihat Bayrona sedang tidur. Bayrona dipandang sebagai anak seorang pembunuh, sehingga dia dibuli di mana-mana. Di sekolah, bahkan di tempat kerjanya, dia diusir oleh pemilik toko. Guru Gondrong mengumpulkan siswa-siswa kaya dan menasehati mereka agar rajin belajar karena akan melaksanakan UNAS. Nah, lalu beralih lagi pada Rona yang dikejar-kejar wartawan, tetapi Rona enggan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari wartawan. Ternyata ada yang diam-diam memperhatikan Rona dari kejauhan.
seseorang yang bersepatu putih dan tidak diperlihatkan wajahnya. Sojin dan Jo Dan-tae serta keluarga sedang makan malam bersama. Di sini Seok-kyung tampak tidak senang makan malam dengan orang yang dibencinya. Dia pun pergi. Lalu Sojin menghampirinya dan menasehatinya agar menjaga tingkah laku dan ucapannya, serta untuk menjaga dirinya. Eunbyul juga mengatakan pada Jo Dan-tae agar bersikap biasa saja karena dia akan bilang pada ibunya kalau paman bersikap baik padaku, jadi jangan khawatir. Lalu Sojin melihat bajunya yang telah dirusak seseorang dan terdapat coret-coretan di gambar wajahnya. Dia marah dan mengadu pada Jo Dan-tae. Dan dia juga masih menganggap kalau ini adalah ulah Oh Yoon-hee. Dan Jo Dan-tae meyakinkan akan mencari pelakunya dengan bantuan CCTV. Jo Dan-tae pun tahu ini adalah kelakuan si pembantu. Si pembantu itu berulang kali mengucapkan maafkan aku, maafkan aku, maafkan aku. Lalu keesokan harinya si pembantu itu menghampiri Rona dan mengatakan, "Di mana ibumu? Aku tidak akan melepaskanmu sampai ibumu kutemukan." Lalu dia membuang sandwich milik Rona yang diberikan oleh seseorang yang tidak diketahui siapa itu. Tiba-tiba Jenny mengintip dari kejauhan dan diketahui Eunbyul serta si kembar. Ternyata Jenny yang memberi sandwich pada Rona diam-diam. Lalu Eunbyul mengancam akan mengadu pada guru agar Jenny tidak bisa mengikuti UNAS. Si pembantu somplak itu pun pulang dan duduk di sofa seperti dia yang punya rumah itu. Dia merusak boneka jerami yang ada wajah Sojinnya. Lalu Sojin menyapanya. Dia juga mengetahui apa yang dilakukan si pembantu ini. Si pembantu meminta maaf dan memohon agar tidak mengadukan pada Jo Dan-tae. Sojin lalu menyuruhnya pergi dari rumah, tetapi wanita itu malah mengatakan kalau dia sudah 20 tahun hidup bersama Jo Dan-tae. Dia tidak bisa hidup tanpa Jo Dan-tae. Jo Dan-tae adalah milikku, begitu katanya. Jo Dan-tae pun datang dengan membawa banyak pengawal. Si pembantu mengatakan kalau dia mencintai Jo Dan-tae. Lalu wanita itu dibawa keluar oleh para pengawal Jo Dan-tae. Berpindah scene, Jo Dan-tae datang ke Giacomo, rumah makan, untuk menemui pengacara Lee. Mereka membicarakan saham Hera Palace. Adegan berpindah pada acara kejutan ulang tahun untuk Sojin dari Jo Dan-tae dan para geng ibu-ibu rempong. Jo Dan-tae memberinya sebuah cincin dan direkam oleh ibu-ibu rempong. Jo Dan-tae hendak memasangkan cincin itu ke jari Sojin, tetapi gagal karena polisi tiba-tiba datang menangkap Jo Dan-tae atas dugaan pembunuhan Sim Suryong. 살인 용의자라니. 지금 뭐 하는 짓이야? Di kantor polisi mengatakan kalau Yang Mi-ok yang melaporkan dan mengatakan kalau Jo Dan-tae yang membunuh Sim Suryong. 주 회장님 댁의 헬퍼 양미옥. Polisi juga mengatakan kalau Yang Mi-ok meninggal karena bunuh diri. Dia juga menulis wasiat kalau dia mencintai Jo Dan-tae. Di kamar Yang Mi-ok, si pembantu terpampang banyak foto-foto Sojin yang dicoret-coret menggunakan lipstik warna merah. Saat Jo Dan-tae dan pengacara sedang berdiskusi, dia yakin semua ini adalah rencana Oh Yoon-hee. Tetapi tiba-tiba Oh Yoon-hee berada di kantor polisi sambil dikawal polisi karena Yoon-hee sudah menyerahkan diri. Saat interogasi, Yoon-hee mengaku bahwa bukan dia yang membunuh Sim Suryong. Dia berani bersumpah atas nama putrinya Bae Rona.
Di samping itu, pengacara Jo Dan-tae mengatakan kalau polisi mengetahui kalau anak buah Jo Dan-tae yang telah melukai Yang Min-ok. Dan polisi mungkin akan membuka kembali kasus ini. Lalu berita itu tersebar di TV bahwa yang membunuh Sim Suryong adalah Yang Min-ok, pembantu di rumah Jo Dan-tae. Dan Yang Min-ok telah meninggal. Semua orang mendengar berita ini merasa kaget. Rona lalu berlari ke kantor polisi hendak menjemput ibunya. Di sini sedih banget. Yoon-hee memeluk Rona dan menangis. Saya juga menangis. Dan mereka juga menangis. Lalu scene mundur ke beberapa hari yang lalu saat Yoon-hee kabur dari penjara. Dia mengikuti Rona yang berjalan menuju ke sebuah gedung dan mengetuk pintu rumah seseorang. Ternyata itu rumah Yang Min-ok. Rona datang karena dia hendak melamar pekerjaan dan tidak tahu kalau itu adalah rumah Yang Min-ok. Ternyata Yang Min-ok hendak membunuh Rona. Lalu Yoon-hee mencekik dari belakang. Dan Yang Min-ok melawan balik. Dia hendak membunuh Yoon-hee. Tetapi untung datanglah Lo Gan-lee menyelamatkan Yoon-hee. Lalu Yang Min-ok meminum racun dan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Lalu Lo Gan-lee menyarankan Yoon-hee untuk menyerahkan diri dan Lo Gan-lee membuat surat wasiat palsu. Yoon-hee terlihat keluar dari penjara dan terlihat bahagia. Scene beralih ke Jo Dan-tae dan Sojin yang melakukan makan malam romantis. Saat Jo Dan-tae hendak mencium Sojin, Sojin merasa ragu dan mengingat saat dia berciuman dengan mantan suaminya saat di New York. Lalu pesta pertunangan pun dilaksanakan. Ternyata dandanan Sojin biasa saja seperti hari-hari biasa gitu loh. Jo Dan-tae mengintip Sojin yang sedang berdandan bersama ibu-ibu rempong. Lalu mereka berjalan di altar dengan taburan bunga-bunga yang diiringi nyanyian dari An Byul berduet dengan guru gondrong. Jo Dan-tae memeluk putri sambungnya. Sojin juga memeluk putri sambungnya. Lalu mereka memotong kue. Tiba-tiba datang helikopter yang memporak-porandakan acara pertunangan karena angin yang ditimbulkan dari baling-balingnya. Di sini iringan lagunya masuk banget, woi. Ternyata yang turun dari helikopter adalah Ha Yoon Chul bersama Oh Yoon-hee. Dengan rambut panjang bercat merah muda, mengucapkan selamat atas pertunanganmu. 약혼 축하해, 서진아. Lalu bersambung. Jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya ya agar kamu bisa mengetahui video lanjutannya. Terima kasih. Assalamualaikum.